Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sebelumnya masuk ke dalam pembelajaran kali ini kita akan jujur membahas yang pertama pengertian dari jujur, kemudian menyebutkan dalil nakli tentang jujur, kemudian yang ketiga menyajikan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir menjelaskan hikmah berperilaku jujur. Oke, yang pertama tentang pengertian dari jujur itu sendiri. Terbagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya benar atau dan dapat dipercaya. Dan menurut istilah, jujur adalah berkata atau berbuat sesuai dengan kebenaran dan kenyataan yang ada. Jadi sesuai dengan fakta. Dan lawan dari sikap jujur ini adalah dusta atau berbohong, di mana berkata yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan Allah pun melarang sikap dusta tersebut karena sikap tersebut sikap yang tidak baik. Kemudian dalil nakli tentang jujur terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi ucapkanlah perkataan yang benar merupakan kita harus mengucapkan hal-hal yang sesuai dengan kenyataan atau kita harus berkata jujur. Kemudian tentang macam-macam jujur. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Di mana jujur ini merupakan motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingin mencapai ridhonya. Kemudian yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu memberikan informasi atau kabar sesuai dengan realitas yang terjadi. Jadi hal yang kita ucapkan ataupun hal yang kita omongkan kepada orang lain itu harus sesuai dengan fakta yang terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan, melaksanakan suatu pekerjaan dengan ikhlas sesuai perintah dan amalan yang diridhoi oleh Allah, yang merupakan jadi jujur dalam perbuatan ini harus seimbang antara lahiriah dan batiniah, sehingga tidak ada perbedaan antara amal lahir dan amal batin. Dan berikutnya yang keempat yaitu jujur dalam perjanjian. Jadi orang yang jujur dalam perjanjian ini selalu menepati janji yang diucapkan. Misalkan kalian berjanji kepada teman untuk bertemu di sekolah jam 7. Setelah itu kalian juga harus datang jam 7. Jadi tidak boleh terlambat ataupun bahkan tidak datang. Nah, kemudian yang terakhir jujur dalam kenyataan, karena menjadi diri sendiri sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi kita tidak boleh menyamar orang lain untuk mengelabui temannya. Kita harus sesuai dengan diri kita sendiri, dengan sikap dan karakter apa yang kita miliki. Nah, kemudian contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya banyak sekali, tetapi kita ambil beberapa contoh saja. Yang pertama itu mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua. Jadi kalau misalkan kalian disuruh orang tua untuk belanja sesuatu, kemudian ada sisa kembalian harus dikembalikan ataupun harus bilang terlebih dahulu. Kalau misalkan orang tua mau memberi, alhamdulillah. Kalau diambil semua, tidak masalah. Kemudian yang kedua, tidak mengambil barang orang lain tanpa izin. Jadi misalkan di sekolah ataupun di kelas, kalau misalkan mau pinjam pulpen atau pensil atau
penghapus, kalian harus izin terlebih dahulu sama yang punya. Jadi jangan asal ambil, ditakutkan nanti orang yang punya barang tersebut nanti kehilangan. Jadi harus apa, izin terlebih dahulu, jangan langsung ambil. Kemudian yang berikutnya, mengerjakan tugas atau ujian tanpa mencontek. Jadi kalian kalau misalkan diberi tugas sama guru, kalian harus berusaha mengerjakan sendiri, cari jawaban sendiri. Tidak boleh meniru atau mencontek temennya. Apalagi kalau ujian, harus belajar terlebih dahulu sebelum pelaksanaan ujian, agar ketika ujian kalian bisa mengerjakan dengan baik tanpa mencontek ataupun bertanya kepada temannya. Kemudian berikutnya, mengakui kesalahan jika melanggar peraturan. Misalkan peraturan di kelas tidak boleh ribut ketika pembelajaran. Tapi kalau kalian ribut kemudian mengganggu, ketika ditanya guru juga harus menjawab dengan jujur. Yang mengganggu siapa, yang tadi ribut siapa, harus ngaku dan alasannya kenapa. Nanti bisa dari guru bisa memakluminya. Kemudian juga piket juga harus selalu dijalankan. Nah, yang berikutnya tentang hikmah dari berperilaku jujur. Yang pertama, menjadikan hati tenang dan tenteram. Jadi kalau kita selalu bersikap jujur, hati kita akan menjadi tenang. Karena kalau misalkan kita bohong sekalipun untuk menutupi satu hal, terkadang kita akan selalu berbohong untuk menutupi hal-hal berikutnya. Jadi kalau di awal sudah bohong, nanti berikutnya juga mencari celah untuk berbohong lagi. Jadi kalau bisa kita harus selalu berkata jujur dan berbuat jujur, kemudian mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Jadi kalau kita selalu jujur kepada orang lain pun juga percaya kepada kita, bisa mengandalkan kita. Jadi orang lain bisa mengandalkan kita dalam membantu mereka. Jadi kita enak saling berinteraksi dengan mereka. Jadi tidak ada timbul rasa curiga kepada kita. Kemudian selamat dari azab dan bahaya, karena jujur merupakan sifat yang mulia. Kalau kita tidak jujur, lawan katanya adalah dusta, yang merupakan sifat yang tidak baik bagi manusia. Kemudian dijamin Allah masuk surga. Dengan kita selalu bersikap jujur, salah satu elemen yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, karena salah satu sifat Rasul sendiri ya kan, selalu jujur dalam berkata dan berbuat. Jadi kita harus meniru beliau juga, dan otomatis ketika kita selalu berbuat jujur akan dicintai oleh Allah. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan materi jujur. Nanti kita diskusikan di grup WhatsApp. Yang belum paham bisa ditanyakan, bisa komentar nanti. Kalau misalkan teman-teman yang lain bisa jawab, silakan bisa dibantu jawab. Kalau nanti bisa dijawab sama saya langsung. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.